Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat dan saudara-saudara yang saya hormati. Selamat pagi, siang, sore. Kita berkumpul di sini dengan tekad yang sama untuk merampas korupsi yang telah mengerogoti bangsa kita. Korupsi bukan hanya sekedar masalah, tapi sebuah tragedi yang mengancam masa depan generasi kita. Korupsi adalah kanker yang merusak sendi-sendi pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Menurut data Transparansi Internasional, Indonesia masih berada masih dalam posisi yang memprihatinkan dalam indeks persepsi korupsi. Rakyat yang harusnya mendapatkan pelayanan dari masyarakat justru malah merasakan dampak dari tindakan segelintir orang mengkhianati kepercayaan publik. Kita semua tahu, uang negara yang hilang akibat korupsi adalah uang rakyat. Setiap kali kita mendengar bahwa berita tentang penyalahgunaan wewenang, kita merasa marah dan kecewa. Namun apa yang akan kita lakukan untuk menghentikannya? Saudara-saudara, korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tapi juga menciptakan ketidakadilan sosial. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan, dan infrastruktur yang layak justru terpinggirkan ketika anggaran pendidikan dikorupsi. Anak-anak kita kehilangan kesempatan untuk mendapat pendidikan yang baik. Ketika anggaran kesehatan disalahgunakan, banyak orang yang mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus kita lawan. Saya ingin mengajak kalian semua untuk merenungkan satu pertanyaan. Apakah kita rela membiarkan generasi mendatang mengatasi keadaan ini? Apakah kita ingin anak-anak kita tumbuh dalam masyarakat yang penuhi ketidakadilan kecurangan? Tentu tidak, kita harus menindak sekarang. Dalam perjuangan melawan korupsi, kita semua memiliki peran, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Kita perlu membangun budaya anti korupsi yang mulai dari diri kita sendiri. Mari kita tanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita berhadapan dengan praktik-praktik yang mencurigakan, kita harus berani bicara dan melaporkannya. Jangan biarkan ketakutan mengalahkan kemurnian kita. Jika saya terpilih sebagai pemimpin, saya berkomitmen untuk mengubah cara pandang kita terhadap korupsi. Berikut adalah langkah-langkah nyata yang akan saya ambil. Yang pertama adalah reformasi lembaga pengawas. Yaitu, saya akan memastikan lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dapat bekerja secara independen dan efektif. Kita harus memberikan dukungan yang cukup agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari pihak manapun. Dan juga yang kedua adalah transparansi anggaran dan pengadaan. Saya akan memprioritaskan transparansi dalam setiap pengeluaran anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Masyarakat harus memiliki akses untuk melihat bagaimana anggaran negara digunakan dan mengawasi proyek-proyek dilaksanakan. Yang ketiga adalah edukasi publik tentang korupsi. Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Kami akan meluncurkan kampanye edukasi yang menyasar semua lapisan masyarakat, dari anak-anak di sekolah hingga orang dewasa di lingkungan kerja, untuk memahami dampak korupsi dan pentingnya integritas. Yang keempat adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Kita harus melibatkan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Setiap individu berhak memberikan masukan dan melaporkan penyimpangan. Mari kita ciptakan platform di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dan juga yang terakhir, sanksi tegas bagi pelanggar. Saya berkomitmen untuk memberikan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang terlibat dalam praktik korupsi tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan dan setiap pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Saudara-saudara, langkah-langkah ini bukanlah soal solusi instan. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen dari kita semua. Kita perlu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika rakyat percaya bahwa pemilihan mereka untuk kepentingan mereka bekerja untuk kepentingan bersama, kita akan melihat perubahan yang nyata. Saya ingin menekankan pentingnya keteladanan. Pemimpin yang baik harus menjadi contoh bagi rakyatnya. Jika kita ingin masyarakat berkomitmen untuk memberantas korupsi, maka kita harus menunjukkan integritas dalam setiap tindakan kita. Kita harus siap untuk diawasi dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang kita buat.
Mari kita ciptakan lingkungan di mana kejujuran dan keterbukaan menjadi budaya. Kita bersatu melawan korupsi. Kita bukan hanya berjuang untuk kepentingan diri kita, tapi juga untuk masa depan bangsa ini. Korupsi bukan masalah yang dapat diselesaikan oleh satu orang atau satu institusi saja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, saya mengajak kalian semua untuk berpartisipasi aktif dalam perjuangan ini. Mari kita pilih pemimpin yang tidak hanya menjanjikan, tetapi juga memiliki rekam jejak yang jelas dalam memberantas korupsi. Kita bisa mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan publik yang baik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mari kita berjuang bersama untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari korupsi. Terima kasih atas pidato yang saya sampaikan, pidato teks persuasif dan politik tentang korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.